Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan pimpinan-Mu serta setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, pimpin dan sertai, buka telinga dan pikiran kami supaya kami dapat mendengarkan dan melakukan setiap firman yang datangnya daripada-Mu. Pimpin dan sertai hamba-Mu supaya dapat menyampaikan firman dan juga hamba-Mu dapat menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Sekali lagi siapa Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar dari satu tokoh, yaitu Ayub. Seorang yang sangat menginspirasi kita sehingga kita bisa belajar banyak dari tokoh Ayub ini. Kita akan membuka kebenaran firman Tuhan dari Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-10 sampai yang ke-16. Saya beri judul renungan pada malam hari ini adalah kesetiaan kita harus menjadi inspirasi. Sekali lagi, nats firman Tuhan dari Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-10 sampai yang ke-16. Kita akan baca ayat yang ke-10 bersama-sama. Itu yang ketiga, Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mengapa saya mengangkat satu tokoh yaitu Ayub? Karena kita semua tahu Ayub adalah seorang yang taat akan firman Allah. Ayub juga seorang yang dermawan. Ia juga orang yang setia dan saleh. Tokoh Ayub ini adalah seperti tercatat di Alkitab adalah orang kaya dari negeri Uz. Dan juga Ayub ini adalah seorang yang sangat takut akan Allah. Kita bisa melihat bersama-sama pada pasal yang pertama ayat 1 sampai ke 5. Kita melihat jelas profil dari tokoh Ayub ini. Dan di ayat yang ke-6 sampai yang ke-22 kita melihat Bapak Ibu Saudara, tokoh Ayub ini dicobai oleh iblis. Di pasal yang di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-20. Kita juga melihat sebelum dicobai, Ayub memiliki 7 orang anak laki-laki dan 3 perempuan. Kita bisa melihat di ayat yang pertama, ayat yang kedua pasal yang pertama. Ia juga memiliki pekerjaan yaitu peternak, sehingga kita tahu ia memiliki banyak sekali hewan ternak. Kita melihat kesetiaan Ayub dari awal kitab ini hingga akhir kitab ini. Kita melihat kesetiaan Ayub meskipun di pasal-pasal pertengahan kita melihat Ayub yang sudah sangat pasrah, Ayub yang sudah sangat bisa dikatakan tidak memiliki harapan lagi karena sakit yang dideritanya sangat parah. Namun sekali lagi Ayub tidak berhenti setia meskipun ia merasa sudah tidak sanggup lagi, karena fokusnya hanya kepada Tuhan. Kita juga melihat tokoh Ayub ini adalah seorang setia. Namun sekali lagi ada iblis yang tidak percaya akan kesetiaan Ayub. Iblis berkata, kita bisa lihat pasal-pasal awal, iblis mengira kesetiaan Ayub ini dikarenakan ia memiliki harta yang berlimpah yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga iblis bertanya, apakah ia tetap setia jika ia dicobai sakit, penyakit, dan lain-lain. Kita melihat Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di bagian pertama kitab Ayub ini
ada awal pencobaan dari Ayub yang sangat luar biasa, miris sekali ketika kita baca. Ia sampai mengutuki hari kelahirannya karena begitu hinanya dia karena ia menderita satu penyakit tersebut. Lalu di bagian kedua ada dialog Ayub dengan teman-temannya. Di pasal ketiga kita bisa lihat Ayub frustasi dan hampir menyerah. Tapi sekali lagi Ayub tetap setia dan tidak menyerah. Di pasal yang ke-32, tepatnya ayat yang kedua, Ayub terus saja frustasi, sangat frustasi. Dan ia menganggap dirinya lebih besar atau lebih benar daripada Allah. Di ayat yang kedua pada pasal yang ke-32 kita bisa bersama-sama. Namun di bagian keempat kitab Ayub ini, ia mendapatkan teguran Allah di pasal yang ke-38. Kita bisa lihat bersama-sama nanti. Dan masuk kepada bagian yang ke-5 atau pada pasal yang 42 ayat yang ke-10 sampai 16 yang kita baca tadi. Kita melihat keadaan di mana Ayub dipulihkan oleh Allah. Tapi itu terjadi pada ayat yang ke-10 sampai yang ke-16, itu bagian terakhir. Namun pada perikop yang 42 ayat yang 1 sampai 16, Ayub masih mengalami penderitaan. Namun kita bisa lihat bersama-sama. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Jika kita melihat dari terjemahan lain, kata ini bisa diartikan Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Pertanyaannya, mengapa Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya? Kita bisa melihat ayat sebelumnya. Kita melihat di ayat yang 7 akan saya bacakan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi kita bisa melihat ya, teman-teman dari Ayub ini tidak berkata hal yang benar selain daripada Ayub. Hanya Ayub yang berkata benar. Dan Ayub berdoa kepada Tuhan untuk teman-temannya meskipun ia menderita. Namun kita bisa melihat sangat luar biasanya Ayub ini, dan kita bisa bersama-sama mencontoh dan kita bisa bersama-sama melihat satu tokoh yang sangat menginspirasi. Dan kita juga bisa melihat di bagian selanjutnya, Ayub diberikan kelimpahan atau dipulihkan dan diberikan segala 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kita bisa melihat upah dari kesetiaan yang Ayub jalani adalah sebuah harta yang melimpah. Namun terlebih daripada harta tersebut, kita bisa melihat bersama-sama bahwa sesungguhnya kesetiaan adalah satu hal yang sulit dimiliki dan tidak mudah untuk setia. Namun kita melihat satu tokoh yang menginspirasi, yaitu Ayub. Dan harapannya adalah kita sebagai gereja, kita sebagai warga gereja juga seharusnya bisa menginspirasi dengan kesetiaan kita beribadah, dengan kesetiaan kita membaca Alkitab, berdoa, bersaat teduh, supaya kita bisa menjadi inspirasi di tengah kondisi yang sangat sulit ini. Kita bisa tahu bahwa mengapa Ayub setia meskipun keadaan dan sahabat-sahabatnya bengkok hatinya, adalah karena Ayub hanya melihat dan fokus kepada Allah saja. Ia terus memfokuskan dirinya, meskipun kita bisa tahu bahwa Ayub sempat frustasi dan juga Ayub sempat tidak memiliki kekuatan untuk terus bertahan. Namun kita bisa tahu bahwa Ayub hanya berfokus pada Tuhan.
Ayub ingin Allah sebagai seorang yang dilihat. Ayub ingin Allah menjadi satu-satunya fokus yang ia miliki. Poin pentingnya adalah gereja seharusnya seperti yang tadi disampaikan, menginspirasi melalui kesetiaan. Juga kesetiaan dan ketaatan adalah contoh inspirasi bagi gereja, yaitu kita. Dan harapannya kita bisa terus setia dan kita bisa terus untuk menjadi inspirasi bagi orang-orang lain di sekitar kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan pimpinanmu. Inilah anak-anakmu yang berusaha untuk terus setia, berusaha untuk menginspirasi Tuhan. Pimpin supaya kami bisa berjalan dan berfokus hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam namamu kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.